Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan FD Rero di channel Yolan FD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa dan ciri-ciri komunikasi massa. Yuk ikutin terus videonya. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Selanjutnya ada efek sosial komunikasi massa. Yang pertama, ada pengaruh pada opini dan sikap. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk, memperkuat, atau mengubah opini dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu, orang, atau entitas tertentu. Melalui berita, analisis, dan opini yang disampaikan, media massa dapat mempengaruhi cara orang melihat dan memahami dunia di sekitar mereka. Selanjutnya, pembentukan identitas dan budaya. Komunikasi massa memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif dari budaya suatu masyarakat. Melalui media massa, nilai-nilai norma dan citra yang dipersepsikan menjadi bagian dari identitas budaya yang lebih luas. Ini bisa meliputi citra diri individu, identitas kelompok, atau identitas nasional. Selanjutnya, pengaruh pada perilaku konsumen. Iklan dalam media massa memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk keputusan pembelian dan preferensi merek. Pesan iklan yang disampaikan secara terus-menerus dapat membentuk persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Selanjutnya, pengaruh pada perilaku sosial dan moral. Komunikasi massa juga dapat mempengaruhi perilaku sosial dan moral masyarakat. Konten yang ditampilkan di media massa seperti acara televisi, film, dan musik dapat mempengaruhi norma-norma sosial, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat dalam hal seperti kekerasan, seksualitas, atau konformitas sosial. Selanjutnya, pemberdayaan dan partisipasi. Di sisi lain, media massa juga dapat memberdayakan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan politik. Misalnya, media sosial memungkinkan individu untuk menyebarkan informasi, mengorganisir gerakan, dan menyuarakan pendapat mereka dengan cepat dan luas. Selanjutnya, pembentukan agenda publik. Media massa dapat mempengaruhi agenda publik dengan menentukan topik-topik atau isu-isu yang dibahas secara luas oleh masyarakat. Dengan menyoroti atau mengabaikan isu tertentu, media massa dapat membantu membentuk perhatian dan fokus masyarakat terhadap masalah-masalah tertentu. Materi selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, ada proses komunikasi massa berlangsung secara satu arah. Proses komunikasi massa secara satu arah menggambarkan aliran informasi dari komunikator ke audiens tanpa adanya interaksi atau umpan balik langsung dari audiens. Ini adalah model tradisional komunikasi massa yang sering ditemui dalam media seperti televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya. Dalam proses ini, komunikator memiliki kendali penuh atas pesan yang disampaikan dan audiens hanya berperan sebagai penerima pesan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses komunikasi massa secara satu arah. Yang pertama, pembuatan pesan. Komunikator seperti stasiun televisi, perusahaan, penerbit, dan lain-lain membuat pesan atau konten yang ingin mereka sampaikan kepada audiens mereka. Pesan ini bisa berupa berita, informasi, hiburan, atau iklan. Selanjutnya, pengirim pesan. Pesan tersebut kemudian disampaikan kepada audiens melalui saluran komunikasi massa seperti siaran televisi, siaran radio, cetak, atau media digital. Selanjutnya, penerimaan pesan. Audiens menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Mereka menangkap informasi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan dan persepsi mereka. Selanjutnya ada pemrosesan pesan.
Audiens memproses pesan yang diterima sesuai dengan pemahaman, nilai-nilai, dan pengalaman mereka sendiri. Mereka mungkin menafsirkan pesan tersebut secara berbeda, tergantung pada latar belakang dan konteks personal mereka. Selanjutnya, respon terbatas atau opsional. Dalam beberapa kasus, audiens dapat memberikan respon terbatas terhadap pesan yang diterima, seperti berbicara tentangnya dengan orang lain atau membahasnya di media sosial. Namun respon ini tidak selalu mencapai komunikator secara langsung atau langsung mempengaruhi pesan yang disampaikan. Baik, selanjutnya ada komunikan bersifat anonim dan heterogen. Anonim, ketika kita menyebut bahwa komunikan bersifat anonim, itu berarti komunikator tidak memiliki informasi pribadi tentang individu-individu yang membentuk audiens mereka. Sedangkan heterogenitas merujuk pada keragaman atau perbedaan dalam audiens dalam konteks komunikasi massa. Audiens seringkali terdiri dari individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi, komunikan yang bersifat anonim dan heterogen dalam konteks komunikasi massa menunjukkan bahwa audiens tidak dikenal secara pribadi oleh komunikator dan memiliki beragam karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini mempengaruhi bagaimana pesan disusun dan disampaikan oleh komunikator agar dapat mencapai audiens yang beragam secara efektif. Ciri-ciri selanjutnya ada komunikator pada komunikasi massa melembaga. Komunikator dalam konteks komunikasi massa melembaga adalah entitas atau lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan, penyiaran, atau penyebaran pesan atau konten kepada audiens yang luas. Mereka memiliki peran penting dalam mengontrol aliran informasi dan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat. Ciri selanjutnya ada pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Berbeda dengan jenis komunikasi antar individu atau pribadi, pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa memiliki sifat yang umum, sehingga pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu individu atau beberapa individu saja dan tidak bersifat pribadi. Komunikasi massa menyampaikan pesan yang umum dan ditujukan kepada halayak umum secara luas. Oleh karena itu, proses dari komunikasi massa pun berjalan dengan terbuka. Ciri-ciri yang terakhir, media massa menimbulkan keserempakan. Komunikasi massa disampaikan kepada banyak orang, halayak umum dengan jumlah individu yang sangat banyak, dan komunikan dalam jarak yang jauh. Pesan yang disampaikan menggunakan media massa secara serempak dan cepat. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian komunikasi massa dan ciri-ciri komunikasi massa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.